Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Nah, bagaimana ya kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Nah, Pak Guru mau tanya dulu ya, bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri? Ya, coba bagaimana ya menyesuaikan? Kan tumbuhan ada yang hidupnya di darat, di air, dan juga di tempat lembab gitu ya. Nah, bagaimana sih ya tumbuhan itu menyesuaikan dan melindungi dirinya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar jenis tumbuhan yang hidup di air, kemudian tumbuhan yang hidup di darat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya dari pembelajaran yang sebelumnya. Ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Ya. Nah, berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja ya? Coba kita lihat. Nah, ada hidrofit, kemudian higrofit, dan xerofit. Yang pertama hidrofit. Hidrofit itu berarti tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Ya, berarti hidrofit berasal dari kata hidro yang berarti air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, ya, sehingga tidak tenggelam. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung, teratai, dan enceng gondok. Itu contoh tumbuhan yang hidup di air. Nah, teratai ya mempunyai daun yang lebar sehingga tidak tenggelam. Enceng gondok juga mempunyai batang yang berongga seperti gabus ya sehingga tidak tenggelam di air. Kangkung juga mempunyai batang yang memiliki rongga atau bolong. Nah, kemudian yang kedua ada higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ya, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit adalah pakis, tumbuhan paku, tumbuhan kemunting, tumbuhan lumut, daun ungu, dan dedalu. Ya, berarti hidupnya di daerah yang lembab. Ya, lumut itu kan mesti di daerah lembab. Ya, nggak ada lumut daerah panas. Kalau lumut di daerah panas akan mati. Yang selanjutnya ada xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tanaman xerofit diantaranya adalah lidah buaya, kaktus, lili gurun, pohon kurma, setawar, dan Sp sensifera. Ya, ini yang biasa di daerah yang kering. Ya, jadi dia mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Ya, contohnya kaktus ya yang paling sering kita temui. Nah, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Nah, bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, coba kamu bisa mendiskusikan itu dengan kelompokmu. Iya kan? Dengan cara melihat dari berbagai sumber, misalnya baca koran, buku, atau majalah. Nah, ini dia. Ada cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ya, ini berbentuk apa? Peta pikiran atau peta konsep.
Ya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri ada misalnya yang atas, kangkung. Ya, menyesuaikan diri dengan cara mempunyai rongga udara pada batangnya, kemudian daunnya berada di atas permukaan air. Itu cara kangkung menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada teratai, ya, memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air sehingga tidak tenggelam, ya, karena daunnya lebar. Kemudian lidah buaya, daun tebal, sempit, dan kadang berubah seperti duri. Sisik batangnya tebal, daun punya jaringan untuk menyimpan air, dan juga akarnya yang panjang. Yang ketiga ada pakis. Pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Kemudian bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan banyak air. Yang kelima enceng gondok, batangnya menggembung yang berisi rongga udara, ya, sehingga tidak tenggelam di dalam air. Nah, kemudian cara ini yang tadi, ya, sama seperti yang tadi. Cara tumbuhan menyesuaikan ini sama dengan melindungi dirinya, ya. Melindungi diri artinya berarti dia bagaimana caranya agar terhindar dari serangan musuh, ya kan, serangan musuh atau serangan penyerang atau hewan yang ingin memakannya. Ada dengan batang berduri, ya, seperti pohon salak, bunga mawar, dan putri malu. Selanjutnya memiliki bulu yang gatal. Contohnya seperti bambu, jelatang, kemadu hutan, dan krawek. Itu makanya hewan-hewan yang ingin memakannya atau merusaknya akan menghindar. Yang ketiga dengan cara memiliki racun, ya, seperti jarak, kecubung, saga merah. Kemudian yang keempat memiliki daun yang tajam seperti nanas, pandan, bambu, rumput keris. Yang kelima ada rasa sepet dan pahit. Contohnya jambu biji dan juga belimbing. Ya, yang kelima mempunyai batang yang bergetah. Tumbuhan batang bergetah contohnya itu adalah nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Itu adalah cara-cara tumbuhan dalam melindungi diri dari serangan musuhnya, ya, dari hewan-hewan yang ingin memangsa atau merusaknya. Ya, ini contohnya, ya. Ada mawar, ya, memiliki duri pada tanaman mawar, itu untuk melindungi diri dari serangan musuh, hewan-hewan yang ingin merusak atau memangsa. Jagung itu memiliki rambut halus, ya, di atasnya itu, ya. Kemudian nanas memiliki duri tajam pada tanaman nanas, itu, ya. Yang selanjutnya pohon karet menghasilkan getah, itu. Selanjutnya ada menghasilkan racun pada tanaman kecubung. Ini sering kita lihat pada daerah pegunungan, dataran tinggi, ya. Tanaman kecubung memiliki racun, ya. Nah, selanjutnya adalah menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Oke, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas kembali, kupas secara mendalam pada pertemuan kali ini. Nah, suatu teks atau bacaan itu mempunyai informasi penting, ya. Informasi penting tersebut itu dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Jadi dari awal sampai akhir, ya. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu informasi? Nah, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi itu bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal, ya. Nah,
bagaimana cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari sebuah teks? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca judul teks atau bacaan. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Ya, itu cara-cara yang kita lakukan untuk menggali informasi dari suatu bacaan atau teks. Nah, membuat daftar pertanyaan mencari informasi dalam teks. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Ya, ini ya. Apa kamu tahu apa saja 7 kata tanya itu? Iya, betul ya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Nah, contohnya ini, yuk coba kita lihat bersama-sama. Kita ada bacaan yang berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Nah, selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang beresiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. 2. Mengenakan masker dengan tepat sesuai imbauan WHO saat berada di tempat umum. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. 4. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Nah, cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum. Nah, itu bacaannya ya. Nah, dari bacaan tadi kita bisa membuat peta pikiran seperti ini. Nah, ya, judulnya itu ada di tengah, itu yang warna hijau. Jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Ya. Coba kalian lihat di samping-samping itu ada kata tanya 6 ya. Ada apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, itu adalah 6 kata tanya untuk memudahkan kita menggali informasi dari suatu bacaan atau teks. Nah, itu adalah contoh peta pikiran dalam bentuk diagram. Ya. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami semuanya. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.